adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sehat selalu kan? Adik-adik, kita bertemu lagi dengan Kak Ana. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik udah memuji nama Tuhan kan? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Aduh, bulan ini bulan Desember, Kak Ana senang deh. Karena apa? Sebentar lagi kalau kita lihat ini ada boneka apa? Kita jadi ingat sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya adik-adik ya, Natal adalah bulan kasih. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk kita semua. Jadi kita bergembira di bulan Desember ini. Hati karena senang banget. Karena apa? Kita dapat merayakan Natal. Walaupun nanti kita secara online. Tahun ini memang beda dari tahun-tahun kemarin. Ya adik-adik ya. Tapi kita harus tahu bahwa situasi memang belum memadai. Masih ada COVID-19, jadi nanti kita Natal secara online. Tapi sekarang adik-adik juga karena udah tanya nih ya, sudah ulangan kan? Atau masih dalam rangka ulangan? Tapi adik-adik pasti bisa mengerjakannya, karena yakin dan percaya adik-adik dapat mengerjakan dengan baik dan belajar dengan baik walaupun ulangan secara online. Oke? Ya, sekarang mari kita mau berdoa, kita mau mendengar firman Tuhan, tapi jangan lupa Alkitabnya ya. Alkitabnya ditaruh, diletakkan. Nanti kita mau baca sama-sama Alkitab. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang hari, sepanjang minggu. Tuhan juga telah melindungi kami dalam kami belajar. Tuhan berikan hikmat, kepandaian, akal budi, sehingga pada saat ulangan kami dapat mengerjakan dengan baik. Itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu agar kami makin hari lagi makin cinta Engkau. Terima kasih Tuhan, pada bulan Desember ini kami bersuka cita karena Tuhan telah datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau buka Alkitab kita ada di Perjanjian Baru. Kita dalam kitab Lukas ya. Adik-adik masih ingat ya urutannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai pada Wahyu. Sekarang kita buka kitab Lukas. Hari ini Kak Ana akan bercerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, siapa orang tua Yohanes Pembaptis? Kita akan dengarkan ceritanya, yaitu kedua orang tua Yohanes Pembaptis, yaitu Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Ya, ini Bapak Zakaria, ini Ibu Elisabeth. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini sudah tua, tapi belum mempunyai anak. Mereka sebenarnya rindu banget punya anak. Dan apa pekerjaan Bapak Zakaria? Yaitu seorang imam. Kok pada saat ini nama seperti pendeta ya, hamba Tuhan. Nah Bapak Zakaria dia juga pekerjaannya imam karena dia dari keturunan Lewi ya, dari keturunan Lewi, dia seorang imam. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini pengen banget punya anak. Walaupun dia sudah menikah lama, dia selalu berdoa sama Tuhan. Dia tahu Tuhan pasti mendengar doanya. Pada suatu hari Bapak Zakaria dapat tugas. Kalau seorang imam ya, dia tugasnya masuk ke dalam bait Allah. Kalau dalam saat ini ke dalam gereja. Nah, pada saat dia mau masuk ke dalam gereja, Bapak Zakaria lagi berdoa karena dia mendoakan semua jemaatnya. Mari kita buka dulu Alkitab kita di Lukas. Cerita ini ada di Lukas 1. Lukas pasal 1. Coba ya kita lihat ya adik-adik. Coba udah buka Alkitab itu disiapkan. Mari kita mau buka di Lukas pasal 1 ayat 5. Mulai dari ayat 5. Isinya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ya. Nah, kita sudah mendengar Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini rindu punya anak. Nah, tapi walaupun mereka belum mempunyai anak sampai sudah tua,
tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka semua berserah kepada Tuhan. Bapak Zakaria tetap melayani Tuhan, dia tetap berdoa setiap hari, membangun mesbah keluarga bersama dengan Ibu Elizabeth. Pada suatu hari Bapak Zakaria mendapat tugas di dalam bait Allah, di dalam gereja. Dia mendoakan jemaatnya. Pada saat Bapak Zakaria berdoa, tiba-tiba dia didatangi malaikat. Bapak Zakaria kaget, ya. Dia lagi berdoa, dia mendoakan jemaatnya, dia lagi berdoa untuk bangsa dan negara seperti saat ini, ya. Nah, Bapak Zakaria sedang berdoa, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Apa yang malaikat Tuhan bicarakan? Apa yang malaikat Tuhan bicara kepada Bapak Zakaria? Mari kita lihat ayat Alkitab kita, ya. Mari kita sama-sama. Kita udah buka kan tadi di Lukas 1. Sekarang kita baca Lukas pasal 1 ayat 13. Ayat 13 sudah, ya. Lukas pasal 1 ayat 13. Kita baca, ya. Lihat dulu, ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Siapa namanya adik-adik? Yohanes. Ya, adik-adik ingat, ya, nama Yohanes itu banyak. Murid Tuhan Yesus adanya nama Yohanes. Dan ini juga orang tua dari Yohanes, yaitu Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Yohanes itu yang kita mau dengar ini yaitu Yohanes Pembaptis. Ayo kita lanjutkan di ayat 14. "Engkau akan bersukacita dan bergembira, karena banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Oh, bukannya hanya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang bergembira, tetapi semua orang seluruh dunia bergembira. Kenapa? Malaikat itu bilang, bersukacita atas kelahiran siapa? Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kenapa semuanya bersukacita? Kenapa semuanya bergembira? Kita baca lagi di ayat 15. "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Oh, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth itu mendapat anugerah dari Tuhan. Ia akan melahirkan seorang anak yang penuh dengan Roh Kudus, anak yang membawa berita sukacita, anak yang membuka jalan, yang memberitakan bahwa sebentar lagi akan datang juru selamat. Kita baca lagi di ayat 16. Oke? "Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Oh, berarti Yohanes Pembaptis itu memang sudah disiapkan oleh Tuhan sebagai pembuka jalan, dan Yohanes Pembaptis akan membaptis banyak orang, memberitakan bahwa sebentar lagi Mesias akan datang. Dia akan memberitahukan bahwa sebentar lagi Mesias akan datang. Seperti kita akan merayakan di bulan Desember ini, yaitu merayakan Natal. Natal itu itu apa? Memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Mesias yang akan datang. Sebelum Mesias itu datang, sebelum Tuhan Yesus lahir, Yohanes Pembaptis duluan lahir. Dia duluan lahir karena dia dipilih melalui Ibu Elizabeth. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu anak pilihan, anak anugerah dari Tuhan. Walaupun Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth sudah tua, tapi Tuhan tetap memilih dia untuk melahirkan seorang anak. Bagaimana reaksi Bapak Zakaria? Kita baca lagi. Lalu kata di ayat 18, ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Bapak Zakaria masih bingung, masih kaget. Bagaimana ini terjadi? Kalau mau juga dari dulu, aku masih muda, sedangkan istriku juga sudah tua. Mana mungkin dia melahirkan, mana mungkin dia punya anak. Bapak Zakaria menurut pikiran manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita baca lagi di ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel.
Malaikat itu bilang ya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku malaikat Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Malaikat Gabriel bilang begitu, aku ini diutus kepadamu untuk memberitakan kabar baik. Aku tidak bohong, kamu harus percaya. Lalu malaikat itu bilang begitu, sesungguhnya, di ayat 20 ya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Karena Bapak Zakaria saking kaget, terus dia juga antara percaya dan tidak, lalu malaikat itu bilang, nanti kamu sementara tidak bisa bicara sampai anakmu lahir baru kamu bisa bicara. Saking kagetnya, saking gembiranya juga ya, masa sih? Tapi pasti dia percaya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Sehingga malaikat bilang, kamu nanti mulut kamu akan diam sementara, tapi setelah anakmu lahir kamu akan bisa berbicara. Kalian lihat ya. Nah, pada saat itu di pasal 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Nah, Bapak Zakaria pada saat keluar semua tanya, kamu dapat apa? Kamu lagi berdoa, doain saya enggak? Apa enggak? Tapi Bapak Zakaria tidak bisa bicara sementara. Dan semua mereka pada tahu, jemaat-jemaat pada tahu, oh berarti Bapak Zakaria ini mendapat penglihatan, dia mendapat anugerah. Lalu Bapak Zakaria pulang ke rumahnya, dia lalu berbicara. Dia bisa bicara tidak? Enggak, dia pakai bahasa isyarat, dia tulis, dia kasih tahu ke istrinya, kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita harus menamakan dia Yohanes, karena dia sebagai pembuka jalan untuk datangnya Mesias. Dan dia penuh dengan Roh Kudus karena dia yang dipilih Tuhan untuk memberitakan apa? Kabar sukacita sebelum Mesias itu hadir. Dan Yohanes ini adalah Tuhan yang pilih melalui kamu, Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth itu gembira banget ya, karena dia dipilih Tuhan, dia bersukacita, dia bergembira. Karena nanti sebentar lagi dia akan melahirkan. Aku bisa seperti tetangga-tetanggaku yang punya anak, aku akan melahirkan. Benar, setelah beberapa bulan, lalu Ibu Elizabeth melahirkan dan Bapak Zakaria dapat berbicara. Dan anak itu dinamakan Yohanes. Nah, adik-adik, kita menyambut Natal, kita mendengar bagaimana Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Yohanes lahir. Kita bersukacita ya, karena bersukacita di bulan Desember ini kita dapat merayakan Natal. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik sudah belajar dengan baik, masih ulangan mungkin minggu ini. Kalau yang sudah selesai kita berterima kasih, tapi Kak Ana yakin adik-adik telah belajar dengan baik, telah memanfaatkan waktu dengan baik, walaupun belajar di rumah saja, walaupun ulangannya juga melalui online, tapi adik-adik Kak Ana yakin dapat menguasai pelajaran itu dan dapat mengerjakan dengan baik, tidak ada remet lagi. Oke? Ya, anak Tuhan selalu mengatur waktu dengan baik. Waktunya belajar, waktunya bermain. Jadi tidak mencuri-curi waktu, itu namanya korupsi ya. Kita harus ada waktunya untuk belajar. Kalau Mama bilang kalian harus belajar dengan baik, ya Mama, saya belajar dengan baik. Waktunya belajar. Kalau waktunya bermain ya. Apalagi saat ini kalian pasti lagi seneng-seneng main handphone, main permainan game, itu boleh. Tapi ada waktunya belajar, ada waktunya bermain. Tuhan mengajarkan kepada kita harus taat kepada siapa? Kepada orang tua. Ya, selalu taat pertama kepada Tuhan, kepada orang tua, harus dengar-dengaran kepada mama papa, karena Tuhan telah mengasihi kita
Kita mau kan lebih lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau lebih cinta kepada Tuhan Yesus. Kita juga nurut dan taat kepada Tuhan dan orang tua, kepada papa mama. Sekarang kita mau hafal ayat hafalan kita ya. Mari kita buka Alkitab kita, ayat hafalan kita tetap ada di Lukas. Oke? Mari kita buka ayat hafalan kita. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Lukas 1 ayat 13a. Coba buka Alkitabnya, mari kita sama-sama membaca Lukas 1 ayat 13a. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Ayo kita sama-sama lagi. Lukas 1 ayat 13a. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Tutup Alkitabnya, kita hafalin. Lukas 1 ayat 13a. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Amin. Nah, adik-adik telah menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 13a. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Adik-adik berdoa apa kepada Tuhan? Kita harus yakin dan percaya Tuhan akan mengabulkan doa kita tepat pada waktunya ya. Seperti Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth, dia telah berdoa akan ingin mempunyai seorang anak, dan Tuhan telah membuat Ibu Elizabeth mempunyai anak. Oke, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita harus percaya, yakin dan percaya, makin cinta Tuhan. Kalau adik-adik punya permintaan, jangan takut. Tuhan pasti mendengarkan doa adik-adik ya. Doa kita pasti didengar oleh Tuhan, percayalah. Oke, nah adik-adik, kita akan berdoa. Kita juga sebelum lupa akan umumkan, kita akan merayakan Natal tanggal 20 Desember di minggu ketiga ya. Minggu ini kan tanggal 7, terus udah begitu minggu depan tanggal 14, minggu depan lagi tanggal 20. Minggu ini tanggal 6. Oke, sorry ya. Tanggal 6, minggu depan lagi tanggal 13, kita tanggal 20 kita merayakan Natal. Merayakan Natalnya melalui apa? Kalau dulu kan di gereja, saat ini kita masih di rumah saja. Oke, kita merayakan Natal melalui online, tapi kita tetap bersuka cita ya. Nanti ada teman-teman kita yang memuji Tuhan, kita tetap bersuka cita walaupun latihan juga secara online. Biasanya kan kita latihan di gereja sama-sama, nanti ada waktunya ya. Maka kita berdoa supaya kita bisa bersama-sama lagi, bertemu dengan teman-teman. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Oke adik-adik, mari kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Jangan lupa nanti kita tanggal 20 Desember kita merayakan Natal walaupun secara online ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga telah menjaga dan melindungi kami sampai pada saat ini. Tuhan berikan hikmat, kepandaian, akal budi kepada kami Tuhan. Dalam kami belajar, berikan kami daya ingat yang kuat, sehingga kami dalam ulangan, ujian kami dapat melakukan dan menjawab pertanyaan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga telah memberkati kedua orang tua kami, sehingga kami dapat hidup berkecukupan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah hadir ke dunia ini untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan telah berbuat dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Jika kami akan berpisah satu dengan yang lain, biar kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa nonton tayangan berikut ini. Oke.
Yuk nyanyi sama-sama.